Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sukses buat petani porang Indonesia. Semoga kawan-kawan petani porang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta barokah. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, petani porang asal Desa Cisereh, Kecamatan Ketangguan, Kabupaten Brebes. Oke kawan-kawan, saya sering sekali ditanya oleh para petani yang ingin menanam porang di tahun ini. Jadi para petani yang sering menanyakan ke saya itu kapan sih waktu yang tepat untuk menanam porang. Nah, ini saya membahas khususnya di daerah saya, di Desa Cisereh, Kecamatan Ketangguan, Kabupaten Brebes. Sekali lagi, di sini saya bukan merasa sok pintar, bukan merasa paling berpengalaman, bukan merasa paling sok jago dalam dunia perporangan, tapi hanya ingin sekedar berbagi pengalaman selama saya menanam porang. Jadi di desa saya ini tingkat keinginan masyarakatnya untuk bertanam porang cukup tinggi, cuman mereka ini baru pertama kali yang namanya akan bertanam porang. Sebelum-sebelumnya di desa saya memang mayoritas warganya bertani. Seperti yang paling banyak adalah bertani bawang merah. Tetapi karena adanya porang, ini sebagian petani juga melirik untuk menanam porang. Salah satu yang mereka sering tanyakan adalah kapan waktunya untuk bertanam porang. Jadi waktu yang tepat untuk menanam porang adalah saat masuk musim penghujan. Tapi biasanya musim penghujan di masing-masing pulau itu berbeda di Indonesia. Kalau di tempat saya musim penghujan masuk sekitar bulan 11-12. Nah, saat inilah kita sudah harus menanam porang. Karena apa? Yang pertama adalah setahu saya saat mulai musim penghujan akan datang, biasanya porang yang dorman itu sudah akan tumbuh tunas lagi kawan-kawan. Jadi sekitar bulan 10, bulan 11 ini porang yang dorman sudah akan tumbuh tunas lagi. Bahkan sudah ada yang tumbuh tunas. Entah itu yang ada di dalam tanah ataupun yang disimpan di rak penyimpanan. Seperti kemarin saya tahun 2020 bulan Agustus itu saya mengambil porang saya yang dorman di lahan, kemudian saya simpan di rak penyimpanan, dan sekitar bulan 10 itu sudah banyak sekali porang saya yang sudah tumbuh tunas. Sehingga kalau seperti itu berarti porang saya sudah siap untuk ditanam di lahan kembali. Jadi buat kawan-kawan yang ingin bertanam porang di tahun 2021, ya lihat situasi dan kondisi di tempat kawan-kawan masing-masing. Mulai masuk musim penghujan itu biasanya bulan berapa. Jadi saat itulah kita harus sudah menanam porang. Karena apa? Karena porang itu akan tumbuh dengan baik saat musim penghujan. Selain itu, kalau musim penghujan berarti kita tidak usah yang namanya melakukan penyiraman terhadap tanaman porang kita. Jadi di desa saya juga banyak yang tanya, kenapa harus bulan 10-11 atau bulan 12? Karena biasanya porang itu akan tumbuh selama satu musimnya itu 6 bulan. Nah, jadi kalau musim penghujan sudah kita tanam, kita akan lebih irit dalam pembiayaan untuk penyiraman.
Jadi buat kawan-kawan kan tidak ingin yang namanya capek menyiram tanaman porang. Jadi sebaiknya kalau menanam porang saat mulai musim penghujan, karena kalau terlambat menanam porang, biasanya nanti kalau porang kita masih tumbuh, dalam artian porang kita masih mengalami masa pertumbuhan seperti pertumbuhan batang, daun, katak, serta pembesaran umbinya. Sedangkan saat itu sudah masuk musim kemarau, berarti kita harus melakukan penyiraman terhadap porang kita supaya porang kita dorman secara sempurna. Karena biasanya ada porang yang dorman kemudian itu karena kekeringan, karena keterlambatan menanam porang. Nah itu kawan-kawan. Jadi sebaiknya kalau mau menanam porang di tahun 2021 itu baiknya menanam porang saat mulai masuk musim penghujan, supaya porang yang kita tanam tumbuh secara maksimal dan baik, dorman dengan sempurna, serta tidak usah harus melakukan penyiraman terhadap porang kita. Itu kawan-kawan yang saya bisa sampaikan keterkaitan untuk beberapa masyarakat di desa saya yang tertarik porang. Umumnya untuk para petani porang di Indonesia yang ingin mencoba menanam porang di tahun ini, sebaiknya kalau menanam porang itu saat mulai masuk musim penghujan. Seperti itu informasi yang saya dapat sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin bertanam porang di tahun 2021. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Oh ya, jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru bergabung di channel Hanin Porang, jangan lupa untuk subscribe, like, serta komennya agar channel Hanin Porang selalu terus berkembang dan selalu bisa membagikan informasi yang insya Allah bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.